Sebelum kita ke alur ceritanya, please kalian like, subscribe, comment and share. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Baisan berdiri dengan wajah hijau. Dia mengabaikan Xiao Yan. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya sekali lagi dan mengarahkan pandangannya ke arah kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersiul di ruang di atas ruangan. Sesaat kemudian, kakinya didorong dari tanah dan tubuhnya terangkat sekali lagi. Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia mundur 2 langkah dan menempatkan dirinya di samping Sun Er saat dia berbisik. Meskipun benda-benda itu diisolasi oleh lapisan energi, jika seseorang mengamati dengan cermat, dia masih bisa melihat beberapa petunjuk. Ingat, cari secara khusus kelompok energi dengan gelombang energi yang lebih besar dan ambil mereka. Ya baiklah, Sun Er mengangguk sedikit ketika dia mendengar pengingat Xiao Yan. Dia tidak melanjutkan perampasan yang tidak ada gunanya. Sebagai gantinya, dia diam-diam berdiri di tempat saat tatapannya terfokus pada penghalang energi, yang tanpa henti memuntahkan kumpulan cahaya. Di sisinya, Xiao Yan menutup matanya. Di tempat semacam ini, kekuatan persepsi spiritual yang dianugerahkan kepadanya adalah keuntungan terbesarnya. Dia mampu mengamati kekuatan klaster energi yang belum muncul di hadapan orang lain. Persepsi spiritual Xiao Yan meresap ke seluruh ruangan. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Bahkan ketika beberapa kelompok energi sesekali terbang di depannya, dia tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Hal-hal ini tidak berguna baginya untuk menggerakkan tangannya untuk meraihnya. Keheningan berlangsung selama hampir 10 menit. Sun Er telah mengambil 5 hingga 6 kelompok energi selama periode waktu ini, tetapi tidak satu pun dari mereka telah mencapai tingkat yang dia inginkan. Karena itu, semuanya terlempar kembali. Dalam sekejap, hati Xiao Yan, yang tubuhnya tidak bergerak, tiba-tiba menegang. Matanya tiba-tiba terbuka. Tanpa peringatan sebelumnya, kakinya menekan tanah dan tubuhnya melesat secara eksplosif menuju penghalang energi yang ada di sebelah kiri. Sama seperti tubuh Xiao Yan bergerak, cahaya merah menyala mengeluarkan suara "siu" saat ditembakkan secara eksplosif dari penghalang energi. Saat cahaya merah menyala muncul, suhu seluruh ruangan besar juga naik sedikit. Karena itu, tatapan Baisan dan yang lainnya juga dengan tergesa-gesa terlempar. Ketika mereka melihat momentum yang dibawa oleh cahaya merah menyala ini, mereka terkejut sesaat sebelum segera melesat secara eksplosif sebagai refleks bersyarat. Namun, saat mereka baru saja mulai bergerak, Xiao Yan, yang telah menemukan kumpulan cahaya merah menyala di depan mereka, telah berubah menjadi bayangan hitam sebelum tiba-tiba muncul. Dia meraih dengan telapak tangannya, menahan panas yang dipancarkan darinya, dan menarik cahaya merah menyala ke tangannya. Tubuhnya segera melesat ke belakang dan Sun Er juga datang dengan cara yang sangat cerdas, menghalangi Baisan dan 2 lainnya. Hihi, Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa ke arah Baisan dan 2 lainnya. Dia meraih cahaya merah menyala saat dia pergi ke sisi Sun Er. Ketika tatapannya menyapu bagian dalam cahaya itu, dia langsung sedikit terkejut. Tenggorokannya menggulung perlahan. Lumayan, ini memang sesuatu yang baik. Di dalam gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan ada gulungan merah pucat. Suhu tinggi juga dipancarkan dari dalamnya. Jika pandangan seseorang melewati cahaya dan mengamati gulungan merah pucat di dalamnya secara mendetail, samar-samar seseorang akan dapat melihat beberapa kata di atasnya. Keterampilan api Phoenix 9 lapisan, di kelas tingkat menengah. Beberapa kata sederhana menyebabkan Xiao Yan memaksakan dirinya dan menelan seteguk air liur. Di kelas tingkat menengah. Sejak Xiao Yan lahir sampai sekarang, metode Qi pada tingkat seperti ini adalah metode Qi tingkat tertinggi yang pernah dia lihat. Bahkan jika metode Qi semacam ini ditempatkan di wilayah sudut hitam, di mana barang-barang yang dicuri atau diselundupkan dari benua mengalir, itu pasti dapat memicu sensasi.
Faksi yang tak terhitung jumlahnya akan memperebutkan metode Qi ini sampai kepala mereka patah dan darah mereka tumpah. Namun, metode Qi kelas D ini, yang memiliki nilai yang sulit ditentukan, mendarat di tangan Xiao Yan dengan cara yang begitu mudah. Itu benar-benar seperti drama. Telapak tangan Xiao Yan melemparkan gulungan yang sangat ringan di tangannya. Tangannya, bagaimanapun, merasakan perasaan yang agak berat. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan bisa didapatnya di masa lalu sekarang secara acak keluar dari Book Collection Hall yang misterius ini. Koleksi besar yang dimiliki Akademi Jianan menyebabkan Xiao Yan menjadi terkejut tanpa henti. Tatapan Baisan dan dua lainnya berbinar saat mereka menatap gugus cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan. Sampai sekarang, gulungan ini adalah item yang menyebabkan keributan terbesar. Meskipun mereka tidak tahu persis apa itu, mereka bisa menebak secara samar jangkauan kelasnya. Hei, kalian bertiga, ada apa? Apa kau tidak akan merebutnya sendiri? Jangan beritahu saya bahwa Anda berpikir untuk mengambilnya dari saya. Xiao Yan melemparkan cahaya merah menyala di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun ada 3 orang di pihak lain, yang kekuatannya tidak lemah, Xiao Yan memiliki Sun Er sebagai pembantunya di sisi ini. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, pihak lain tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Junior Xiao Yan pasti bercanda. Namun, Anda juga telah mengatakan sebelumnya bahwa hal-hal ini bergantung pada takdir. Itu dengan kemampuan Anda sehingga Anda dapat meraihnya, tetapi Anda hanya dapat dianggap benar-benar mendapatkannya jika Anda beruntung mengeluarkannya dari gugusan cahaya. Jika tidak, apa yang terjadi pada saya sebelumnya akan menjadi contoh. Baisan melirik ke arah gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan sambil berkata sambil tersenyum tipis. Aku ingin melihat apakah Xiao Yan Junior memiliki keberuntungan ini. Alis Xiao Yan sedikit dirajut saat dia mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tangan kanannya memegang gugusan cahaya merah menyala, sementara tangan kirinya perlahan terulur ke dalamnya. Setelah itu, dia dengan lembut melakukan kontak dengan kumpulan cahaya merah menyala. Hati Baisan dan yang lainnya juga tiba-tiba terangkat ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan. Mata mereka menatap tangannya dengan saksama. Cahaya yang menembus tempat itu melesat melewati mereka. Banyak kelompok cahaya berulang kali terbang melewati di depan mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka sedang ingin menghentikan mereka. Sebagai gantinya, mereka menatap tubuh Xiao Yan. Ketika dihadapkan pada hal yang baik, banyak orang yang bersikap, jika saya tidak bisa memilikinya, Anda juga bisa melupakan mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka benar-benar ingin berbahagia atas kesengsaraan Xiao Yan saat melihat penampilan Xiao Yan yang tertekan karena gagal mendapatkan barang tersebut. Tangan Xiao Yan perlahan-lahan diteruskan ke sekelompok cahaya. Perasaan hangat menyebar dari telapak tangannya. Namun, bagi Xiao Yan yang sering bermain api, suhu kecil ini hanyalah sebuah piring kecil. Tangannya berangsur-angsur menjulur ke gugus cahaya dan sesaat kemudian, akhirnya bertemu dengan perasaan perlawanan. Dia perlahan menghembuskan napas dan mengatupkan giginya. Tangannya tiba-tiba menekan ke bawah, dan cahaya merah menyala tiba-tiba menjadi lebih terang. Kegembiraan liar segera menyerbu wajah Xiao Yan saat tangannya diulurkan ke sekelompok cahaya dengan cara seperti kilat dan segera mengeluarkannya sekali lagi. Ada gulungan berwarna merah tua tambahan di dalamnya. Haha, sepertinya keberuntunganku cukup baik. Xiao Yan memegang gulungan gelap berwarna merah itu dengan erat. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan saat dia tertawa keras. Ekspresi Baisan mau tidak mau menjadi sedikit jelek saat melihat Xiao Yan benar-benar berhasil mendapatkan barang tersebut. Dia mendengus dan mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan, mulai mencari target berikutnya untuk ditangkap. Hu Jia dan Wu Hao juga memandangi gulungan merah tua di tangan Xiao Yan dengan mata penuh rasa iri. Sesaat kemudian, mereka hanya bisa menoleh dan mencari mangsa. Hehe, selamat,
Xiao Yan GG. Sun Er menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia membelai gulungan merah tua di tangannya dengan lembut. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melemparkan gulungan itu ke Sun Er dan tersenyum berkata, "Tidak ada gunanya bagiku untuk memegang metode Qi ini. Jika Sun Er menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah memberi Anda barang berharga seperti itu. Orang ini sangat murah hati." Itu adalah metode Qi kelas D, meskipun sebagian besar perhatian Bai Shan dan dua lainnya ditempatkan untuk mencari target. Tindakan di mana Xiao Yan melemparkan metode Qi ke Sun Er juga terlihat oleh mereka. Ini terutama ketika mereka mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Xiao Yan. Mereka tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ekspresi mereka segera menjadi sedikit aneh. Metode Qi kelas D. Ini adalah barang yang tak ternilai harganya. Apakah orang ini tidak terlalu murah hati? Sun Er sedikit tertegun saat menerima gulungan itu. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut. Selama kompetisi kualifikasi, saya mengamati warna dan tingkat kekuatan Douqi Anda selama pertarungan. Saya pikir metode Qi yang Anda latih hanyalah kelas Xuan, kan? Untuk sementara. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Flame Mantra, saat ini memang hanya berevolusi ke kelas Xuan. Kamu masih ingin memberikannya padaku. Metode Qi ini jelas merupakan afinitas api dan lebih cocok untuk Anda. Sun Er berkata dengan sikap kesal. Karena beberapa alasan, saya tidak dapat mengubah metode Qi saya. Oleh karena itu, selain memberikannya kepadamu, aku sama sekali tidak menggunakannya. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia tidak bisa menjelaskan masalah tentang Flame Mantra dengan terlalu jelas. Segera, untuk mencegah Sun Er terus mengejarnya dengan lebih banyak pertanyaan, dia hanya bisa memberikan wajah tidak senang saat dia berkata, "Tahan jika kamu menginginkannya. Jika Anda tidak menginginkannya, buang saja." Ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, Sun Er mengerutkan bibirnya dan memberikan senyuman manis. Dia berkata, "Baiklah. Secara kebetulan, saya sekarang membutuhkan metode Qi transisi. Benda ini cocok sekali." "Benar, apa yang ingin dicari Xiao Yan GG? Biarkan Sun Er membantu Anda mencarinya." Sun Er berkata dengan lembut. "Aku butuh gulungan yang berisi teknik Dou tipe Sonik." Xiao Yan sedikit mengernyit sebelum menghela nafas. "Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukannya di sini." Teknik Dou tipe Sonik. Sun Er kaget saat mendengar ini. Dia segera menyuarakan pikirannya. Teknik Dou yang tidak ortodoks ini sangat langka. Kami memang dapat menemukan beberapa kelas rendah, tetapi saya pikir Xiao Yan GG tidak akan tertarik dengan salah satu dari kelas itu. Namun, yang berkelas tinggi sangat sulit ditemukan. Kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kumpulan cahaya padat di udara dan tidak bisa menahan untuk tidak merasakan kulit di kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Harta karun yang dikumpulkan di Book Collection Hall ini sebenarnya telah mencapai jumlah yang menakutkan. Jika orang-orang di wilayah sudut hitam tahu tentang ini, mereka semua mungkin menjadi gila. Pantas saja, Book Collection Hall ini tersembunyi dengan begitu sembunyi-sembunyi. Apalagi, bahkan ada dua orang misterius berjubah abu-abu dengan kekuatan menakutkan yang menjaganya. Setelah memberikan gulungan yang berisi metode Qi kelas D kepada Sun Er, Xiao Yan sekali lagi menutup matanya. Dia mengandalkan kekuatan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki kelompok energi cahaya tersebut. Karena Sun Er tidak memiliki kemampuan persepsi spiritual yang luar biasa, dia hanya bisa mengandalkan indera untuk meraihnya. Namun, kemungkinan mendapatkan apa yang dia cari dengan menggunakan metode ini terlalu rendah. Bahkan setelah meraih lebih dari 10 kelompok cahaya, Sun Er tidak menemukan apa yang dia butuhkan.
Tiga orang lainnya di Book Collection Hall, semuanya telah memperoleh sesuatu yang dengan enggan bisa dipuaskan setelah melakukan upaya yang sangat besar. Selain itu, mereka berhasil mengeluarkan objek dari klaster cahaya. Baisan memperoleh baju besi sutra yang hampir transparan. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Jika seseorang mendiskusikan kemampuannya untuk menahan pukulan, itu telah melampaui rompi dalam, yang bisa menahan Amethyst Winged Lion, yang telah diberikan Yun Yun pada Xiao Yan ketika dia berada di Kekaisaran Jiama. Hu Jia telah memperoleh pil berwarna ungu dengan efek yang tidak diketahui. Adapun Wu Hao, dia tampaknya telah memperoleh gulungan yang berisi teknik Do. Namun, dia tidak melepaskan sedikitpun informasi tentang kelas item tersebut setelah mendapatkannya. Oleh karena itu, selain dirinya sendiri, Xiao Yan dan yang lainnya tidak yakin apa yang menggunakan teknik Do, yang telah dia peroleh, miliki. Pada saat ini, hanya ada 10 menit tersisa hingga batas 1 jam, bahwa mereka bisa tinggal di aula koleksi buku Abyss. Namun, teknik Sonic Do, yang telah diantisipasi Xiao Yan, tidak muncul. Bayangan hijau pucat melintas dari udara. Sun Er menyeka keringat di dahinya. Dia melambaikan gugusan cahaya di tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum pahit. Peringkat 6 Monster Core dari Magical Beast, ini juga barang langka yang bagus. Sayangnya, bukan itu yang kami butuhkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Seiring waktu perlahan mengalir, ketegangan persepsi spiritualnya juga semakin ketat. Pada contoh tertentu, hati miliknya, yang kekuatan spiritualnya tegang sampai sangat, tiba-tiba bergetar. Persepsi spiritual, yang meresap ke seluruh ruangan, mengirimkan getaran yang sangat kecil di udara ke dalam pikirannya. Getaran ini, mata tertutup rapat Xiao Yan terbuka. Tubuhnya seperti bola meriam, yang melesat langsung ke udara. Tangannya dengan kasar meraih sekumpulan cahaya sebelum dia mendarat dengan mantap di tanah. Xiao Yan GG, apakah kamu sudah mendapatkannya? Sun Er buru-buru bertanya saat melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan perlahan membuka kumpulan cahaya di tangannya. Tatapannya melewati cahaya dan menyapu di dalamnya. Awalnya, dia mengangguk tapi dia langsung mendesah kecewa. Aku memang telah menemukannya, tapi sayangnya itu hanyalah teknik Do Sonic tingkat tinggi kelas Huang. Ini adalah selisih yang cukup besar dari yang saya harapkan. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak terus menunggu sebentar? Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Tidak ada cukup waktu. Xiao Yan tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke sisi lain ruangan hanya untuk secara kebetulan melihat tatapan sombong Baisan. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa diganggu dengan dia. Menghadapi Sun Er, dia berkata, "Lupakan, ayo pergi." Meskipun kelasnya rendah, saya dapat berimprovisasi dan menggunakannya terlebih dahulu. Begitu dia mengatakan ini, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju jalan yang dia masuki. Hihi, Junior Xiao Yan, sepertinya kau orang yang paling beruntung. Di belakangnya, Hu Jia dan dua orang lainnya juga mengikuti mereka, karena keterbatasan waktu. Baisan tidak bisa menahan kenyamanan di hatinya saat dia melihat wajah Xiao Yan yang tertekan saat dia membuka mulutnya dan berkata, "Apakah tulangmu gatal untuk dipukul lagi?" Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti saat dia memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Baisan berubah sedikit. Dia tersenyum tipis, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Dalam hatinya, dia berkata dengan muram, "Kamu sekarang bisa terus menjadi sombong. Ada banyak hal yang bisa kamu lihat setelah kamu memasuki Akademi Dalam." Ketika dia melihat bahwa Baisan tidak berani menjawab, Xiao Yan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Akhirnya, dia melirik ke penghalang energi, yang masih mengeluarkan item dengan kecepatan yang melambat. Dia menghela nafas dalam hatinya, berbalik, dan akan pergi. Siu. Saat Xiao Yan berbalik, cahaya penghalang energi di sudut tiba-tiba menjadi lebih terang.
Tiba-tiba, suara yang tajam dan aneh terdengar di seluruh ruangan.